Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai materi kita mengenai kelembapan udara atau air humidity. Yang harus diketahui setelah mengikuti materi ini adalah pertama definisi dari absolute humidity atau kelembapan mutlak atau kelembapan absolut, dan relative humidity atau kelembapan relatif atau RH. Kemudian yang kedua adalah mengetahui definisi dari water vapor deficit, yaitu kekurangan atau defisit tekanan uap air. Ya, definisi dari defisit tekanan uap air. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui peran dari kelembapan relatif pada tanaman. Dan yang keempat, sensor-sensor atau peralatan yang digunakan untuk mengukur kelembapan. Pertama, mari kita memahami mengenai istilah humidity atau kelembapan. Yang pertama adalah kelembapan mutlak atau kelembapan absolut, atau disebut juga sebagai specific humidity atau kelembapan spesifik. Kelembapan spesifik atau kelembapan mutlak adalah jumlah uap air aktual yang berada di udara untuk waktu dan tempat tertentu. Bagaimana kita mengekspresikannya? Kelembapan spesifik atau kelembapan mutlak diekspresikan dalam persamaan massa dari uap air dalam gram per 1 kg udara. Ya. Jadi misalnya kita tahu bahwa di dalam kantong udara atau air parcel, selain terdapat gas-gas yang ada di atmosfer, juga terdapat H2O atau uap air. Ya. Jadi kalau diminta untuk menghitung berapakah uap air mutlak dari 1 kg kantong udara, maka kita tinggal menghitung berapa gram uap air yang berada di dalamnya. Ya. Jadi misalnya di sini ada 22 mg uap air per 1 kg udara misalnya. Ini adalah contoh untuk menghitung kelembapan mutlak. Nah, kemudian ini adalah kelembapan relatif. Kelembapan relatif adalah komposisi perbandingan ya dari uap air dibandingkan dengan volume kantong udara. Kita lihat di sini yang biru ini adalah uap air. Ya. Uap air, kemudian yang kuning ini adalah volume kantong udara. Kalau kita lihat di sini suhunya 10 derajat Celcius, dingin ya. 20 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius. Kalau kita lihat semakin tinggi suhunya, maka volume kantong udara akan semakin besar atau kantong udara akan memuai. Nah, karena kelembapan relatif itu adalah komposisi atau perbandingan volume uap air terhadap kantong udara, maka kita lihat pada suhu 10 derajat Celcius, kantong udara penuh dengan uap air. Sampai kita tidak bisa melihat lagi ada space kosong pada kantong udara. Karena kantong udara terisi penuh dengan uap air. Nah, pada kondisi di mana kantong udara penuh terisi dengan uap air, maka dikatakan kelembapan relatifnya adalah 100%. Mengapa? Karena kantong udara terisi penuh dengan uap air. Sehingga dikatakan kelembapan relatif 100% atau dikatakan sebagai jenuh. Kemudian,
pada suhu 20 derajat Celcius, ukuran kantong udara lebih besar. Karena apa? Karena kantong udara sifatnya memuai jika dipanaskan. Nah, kita lihat di sini bahwa kantong udara, uap air mengisi sebagian dari kantong udara. Kelihatan seperti kurang lebih setengahnya. Sehingga dikatakan pada kondisi ini, kelembapan relatifnya adalah 53%, di mana uap air mengisi sekitar 53% volume dari volume kantong udara ini. Dan yang terakhir adalah kelembapan relatif 28%. Kita lihat di sini pada suhu 30 derajat Celcius, kantong udara ukurannya semakin besar ya karena semakin memuai. Nah, jadi proporsi dari uap air itu tetap segini, sehingga dikatakan uap air ini mengisi hanya 28% saja dari kantong udara, sehingga kelembapan relatifnya adalah 28%. Jadi mohon diingat lagi bahwa udara itu akan memuai jika dipanaskan, tapi volume dari uap air tetap sebanyak ini. Ya, dan udara akan memampat ya, mengecil, memadat, istilahnya memampat jika didinginkan. Ya, sehingga kemudian ini akan mengakibatkan kalau udara itu dipanaskan, maka kelembapan relatifnya akan berkurang. Ya, akan berkurang. Dan jika udara itu didinginkan dari 30 menjadi 20, jadi 20 dari 20 menjadi 10, maka ini mengakibatkan kelembapan relatif akan meningkat. Ya, akan meningkat. Ya, jadi kalau udara dipanaskan karena volume kantong udaranya membesar, maka relative humidity atau kelembapan relatifnya akan menurun, ya, akan menjadi lebih kecil karena uap air yang berada di kantong udara juga volumenya semakin sedikit, ya, semakin kecil dibandingkan dengan volume dari kantong udara. Nah, pada kondisi di mana terdapat ruang kosong pada kantong udara, maka di sini uap air masih bisa masuk, ya. Uap air masih bisa diserap oleh kantong udara, masih bisa diikat. Nah, semakin banyak ruang kosong, ya, maka semakin banyak uap air yang masih bisa diikat oleh kantong udara. Antara suhu 20 derajat dengan suhu 30 derajat Celcius, lebih banyak uap air yang masih bisa diikat, lebih banyak ruang kosong. Nah, ruang kosong ini disebut sebagai vapor pressure deficit atau defisit tekanan uap air. Ya. Semakin tinggi suhunya, kelembapan relatifnya semakin kecil, maka defisit tekanan uap airnya juga akan semakin besar. Artinya semakin banyak ruang kosong, dan sebaliknya jika udara itu didinginkan, maka defisit tekanan uap airnya akan semakin sedikit, ya, akan semakin kecil. Tidak begitu banyak lagi uap air yang bisa diserap oleh tanaman. Oleh kantong udara. Nah, jika udara didinginkan lagi sampai kemudian jenuh, maka ini defisit tekanan uap airnya adalah 0. 0 artinya kantong udara tidak bisa lagi mengikat uap air. Nah, pada kondisi ini, maka udara akan menjadi jenuh, ya, sehingga akan terjadi perubahan fase, nanti air menjadi cair atau kondensasi. Pada kondisi di mana kelembapan relatifnya adalah 100%. Berikutnya adalah pengaruh dari kelembapan udara terhadap tanaman. Kalau kita lihat di sini, ini adalah perbandingan antara kondisi kelembapan udara yang rendah dibandingkan dengan kelembapan udara yang relatif tinggi. Sebelah kiri ini kelembapan relatifnya adalah 10%, artinya udara itu kering. Sedangkan di sebelah kanan kelembapan relatifnya adalah 50%. Ya, 50% artinya udara itu relatif lembab. Nah, kalau kita lihat, ya,
pada suhu yang sama, suhunya sama-sama 70 derajat Fahrenheit. Tapi kelembapannya berbeda. Nah, ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan tanaman itu dipaksa untuk menguapkan airnya dari tubuhnya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini bahwa kelembapan relatif 10% itu udara kering, sedangkan tanaman itu adalah objek yang memiliki kadar air yang tinggi. Sehingga pada kelembapan udara yang rendah, tanaman akan dipaksa untuk menguapkan airnya. Dan ini dapat mengakibatkan tanaman menjadi stres, ya, tanaman menjadi stres. Karena apa? Karena harus menyeimbangkan kondisi udara yang kering dengan air yang masih banyak yang terdapat pada tubuh tanaman. Sedangkan pada kelembapan yang relatif tinggi, ya 50%, maka tanaman tidak dipaksa untuk menguapkan air dari jaringannya, sehingga tanaman tidak stres. Ya. Nah, ini pada suhu yang sama, tapi kelembapannya berbeda. Perlu dicatat bahwa hama dan penyakit tanaman itu akan sangat mudah berkembang pada kondisi yang heat, panas, dan humid, lembab. Ya. Jadi heat, ya, suhu dan kelembapan ini sangat mempengaruhi sekali perkembangan hama dan penyakit pada tanaman. Kondisi yang panas dan lembab, kapan itu terjadi? Yaitu pertama pada saat akhir musim kemarau. Akhir musim kemarau itu biasanya ditandai dengan suhu yang agak tinggi. Nah, tapi kering. Nah, begitu akhir musim kemarau sudah mulai masuk musim hujan, maka kelembapan udara juga mulai tinggi. Ya, mulai tinggi sehingga panas dan lembab. Ya, di akhir musim kemarau. Dan begitu juga di akhir musim penghujan. Ya, di akhir musim penghujan, kelembapan udara itu tinggi karena musim hujan, ya. Musim hujan udara lembab. Kemudian di akhir musim mungkin suhunya masih agak rendah, tapi begitu masuk musim kemarau, maka suhunya mulai tinggi. Ya, jadi kondisi di pancaroba, ya, perubahan-perubahan musim itu adalah kondisi yang sangat rawan untuk perkembangan hama dan penyakit tanaman karena reproduksi hama dan penyakit itu terbaik adalah pada saat kondisi panas dan lembab. Nah, ini adalah alat, ya, untuk mengukur kelembapan udara, disebut sebagai hygrometer manual, ya. Hygrometer ini klasik ini, ya, menggunakan sensor rambut, ya, bisa rambut manusia, bisa juga biasanya rambut surai kuda, ya. Kuda kita tahu ada surainya. Nah, kenapa menggunakan rambut? Karena rambut ini sangat sensitif terhadap perubahan dari kelembapan udara. Rambut itu bisa memanjang kalau kelembapannya bertambah. Ya, kalau pada kelembapan udara yang tinggi, rambut bisa memanjang. Dan dia akan bisa mengkerut, ya, memendek, kontraks kalau kelembapannya menurun. Nah, karena sifatnya yang sangat mudah terpengaruh oleh kelembapan, maka rambut digunakan sebagai sensor untuk mengukur kelembapan udara. Kemudian bertambah panjang dan pendeknya dari rambut ini dicatat pada tinta di sini, ya, ada namanya kertas piasnya, kertas untuk merekam yang akan berputar 24 jam. Maka kita dapat melihat naik turunnya dari kelembapan udara pada hygrometer. Kemudian alat yang lainnya adalah hygrometer tipe aneroid, ya. Aneroid seperti ini, kita tinggal membaca jarumnya ke arah mana yang memanfaatkan perbedaan tekanan udara, ya. Hygrometer. Nah, kemudian ada lagi yang sekarang tipe digital, ya. Digital tinggal diletakkan, maka sensornya akan ini menggunakan sensor, ya,
sensor yang modern, maka dia akan membaca berapa kelembapan udaranya. Kemudian di aplikasi juga, monggo silakan teman-teman bisa melihat beberapa yang menggunakan gadget, cari aplikasi untuk melihat berapa kelembapan dan suhu udara. Ya, biasanya ada suhu udara, juga ada kelembapan udaranya berapa. Dan berikut ini adalah contoh dari pengaruh kelembapan udara pada tanaman. Yang sebelah kiri ini tanaman yang tumbuh pada kondisi kelembapan udara yang sedang, ya, tidak terlalu tinggi tapi juga tidak terlalu rendah, ya, sekitar 50%. Sedangkan yang kanan ini adalah tanaman yang dibudidayakan pada kondisi kelembapan udara yang rendah, ya. Jadi ini sedang dan rendah. Bisa kita lihat bahwa pada kelembapan rendah tanaman tidak terlalu optimal pertumbuhannya dibandingkan dengan tanaman yang ditanam pada kondisi yang sedang, ya, kelembapan udaranya. Kenapa? Tadi mungkin karena tanaman mengalami stres, ya, karena dia dipaksa untuk menguapkan air dari jaringannya karena kondisi udara yang kering. Nah, teman-teman juga bisa untuk mengecek, ya, berapa kelembapan udara di tempat saya dan bagaimana distribusi dari kelembapan udara saat ini di dunia. Nah, itu silakan lihat di website meteoblue.com, kemudian dicari weather maps, ya, atau copy paste saja materi yang ada pada PPT yang saya berikan. Nah, nanti silakan dicoba untuk melihat berapakah kelembapan udara di tempat mungkin saat ini di Surakarta, atau jika teman-teman berada dari daerah lain, silakan dicek perbandingannya dengan kota Surakarta. Itu adalah materi mengenai kelembapan udara. Nah, karena materi kelembapan udara ini sangat erat kaitannya dengan tekanan udara, maka saya lanjutkan mengenai tekanan udara. Ya. Air pressure, tekanan udara. Apakah kita bisa merasakannya, ya, bahwa udara itu memiliki tekanan? Oke, tekanan itu adalah berat massa persatuan luas, ya, persatuan luas. Dan kalau nanti kita lihat ini gambarnya ada pengaruh dari gaya gravitasi. Kita lanjutkan. Apa itu tekanan udara? Tekanan udara itu adalah ukuran dari gaya, ya, gaya dari molekul udara yang menekan suatu permukaan objek, ya. Jadi tekanan udara adalah gaya dari molekul-molekul udara yang menekan permukaan suatu objek. Air pressure is greatest at the surface of Earth, ya. Jadi tekanan udara yang paling tinggi itu adalah pada permukaan bumi. Jadi misalnya ini ada contoh gambar. Di sini sebelah kiri tekanan udara tinggi, sebelah kanan tekanan udara rendah. Kalau lebih banyak gas-gas yang berada di sekitar kita, ya, kerapatan gasnya tinggi, maka dikatakan tekanan udaranya tinggi. Kalau kerapatan gasnya rendah seperti ini, maka dikatakan tekanan udaranya rendah. Ya, contohnya balon. Saat kita meniupkan angin ke dalam balon, maka balon ini memiliki tekanan udara yang tinggi. Kenapa? Karena kita terus tiupkan gas ke dalamnya. Ya, nah nanti saat kita buka, maka kita bisa mengetahui adanya pelepasan, ya, tekanan udara dari dalam balon menuju ke luar. Ini adalah contoh dari perbedaan tekanan udara yang bisa kita rasakan. As you move up through the atmosphere, air pressure decrease. Jika kita bergerak semakin ke atas, ya, maka tekanan udara itu akan semakin berkurang. Semakin mendekati permukaan bumi, tekanan udara semakin tinggi. Ya. Jadi kalau bisa dilihat, ini adalah ketinggian tempat dalam kilometer dan ini adalah tekanan udara dalam milibar. Ya.
Kita lihat di sini 0 km, 10 km sampai dengan 40 km, 50 km. Dan ini tekanan udara. Pada 0 km, tekanan udara itu mendekati 1000 milibar. Naik 10 kilo, tekanan udara itu turun menjadi 300 milibar. Semakin tinggi altitude atau ketinggian, maka tekanan udara juga akan semakin rendah. Ya, semakin rendah. Sampai pada saat ketinggian sekitar 35 km atau 20 mil, tekanan udara adalah 0. Ya, mendekati 0 milibar. Jadi dari sini dapat kita lihat semakin tinggi suatu permukaan, ya, maka tekanan udaranya juga akan semakin rendah. Tekanan udara itu sangat bergantung kepada density atau kerapatan molekul-molekul udara. Ya. Jadi misalnya ini ada suatu volume tertentu, ya, volume yang sama. Yang ini kita lihat kerapatan udaranya tinggi yang sebelah kiri. Banyak molekul-molekul udara dan molekul uap air di dalamnya. Sedangkan yang di sebelah kanan kerapatan udaranya rendah. Ya, kerapatan udaranya rendah. Maka yang sebelah kiri karena lebih padat dengan partikel-partikel udara, maka dikatakan bertekanan tinggi. Sedangkan yang sebelah kanan karena lebih longgar, ya, partikel udaranya tidak rapat atau kerapatannya rendah, maka dikatakan kerapatannya rendah. Sehingga tekanan udara itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama oleh elevasi atau ketinggian atau altitude. Yang kedua oleh suhu udara. Yang ketiga oleh kelembapan udara, kelembapan air, water content. Apa pengaruh dari elevasi pada tekanan udara? Semakin menjauhi permukaan bumi, tekanan udara itu akan semakin berkurang. Karena semakin mendekati permukaan bumi, gaya gravitasi semakin tinggi. Ya, gaya gravitasi semakin tinggi, maka kerapatan partikel udara juga semakin tinggi. Ya, kita lihat di sini kerapatan partikelnya semakin tinggi. Ya, sehingga semakin menjauhi permukaan bumi, kerapatan partikel udaranya semakin rendah, maka tekanan udara juga akan semakin rendah. Ini bisa dibuktikan dari pada saat kita naik gunung, ya, bagaimana kondisi jika ada botol, ya, botol air mineral yang plastik itu yang kosong, tidak basah, kita buka, kita isi dengan udara yang ada di permukaan sini. Kita tutup botolnya rapat-rapat, kemudian kita bawa ke atas gunung. Maka nanti botol itu akan menggembung. Ya, menggembung karena kerapatan udara di dalam botol lebih tinggi daripada di luar botol. Dan sebaliknya, jika botol kita buka, kemudian kita isi dengan udara yang ada di pegunungan, kita tutup rapat, kemudian kita bawa ke dekat permukaan laut, maka nanti botol itu akan mengempes, mengkerut. Karena apa? Karena adanya tekanan udara dari luar yang lebih tinggi. Kemudian pengaruh tekanan kelembapan, uap air, ya, pengaruh kadar air pada atau kelembapan pada tekanan udara. Jadi kalau dilihat di sini, ini kelembapannya 0, ini kelembapannya 100%. Ya. Jadi kalau kita lihat udara yang lembab itu memiliki kerapatan udara yang lebih tinggi daripada udara yang kering. Ya. Jadi kerapatannya lebih tinggi dibanding dengan udara yang kering. Sehingga pada udara lembab itu tekanan udaranya akan menjadi lebih tinggi. Kenapa tinggi? Karena kerapatan udaranya tinggi. Sedangkan ini adalah pengaruh dari suhu udara terhadap tekanan udara. Warm air, ya, udara yang hangat itu kerapatan udaranya rendah.
dibandingkan dengan udara dingin. Ya, karena tadi kita pahami kalau udara itu hangat ya, udara dipanaskan atau dia akan memuai. Ya, jadi kalau udara itu dipanaskan, suhunya meningkat, maka volume kantong udara akan memuai. Kalau volume kantong udara akan memuai, ya, maka kerapatan partikelnya juga akan menjadi rendah. Sehingga molekul-molekul udara yang ada di dalam kantong udara ini akan bergerak dengan lebih cepat dibandingkan dengan pada udara dingin. Udara dingin itu volume kantong udara akan memampat. Nah, ini akan mengakibatkan densitas yang tinggi. Sehingga pada udara yang dingin itu kelembapannya lebih tekanannya lebih tinggi. Ya, lebih tinggi karena apa? Karena kerapatan partikelnya tinggi karena udara itu memampat kantong udara, ya, mengecil. Sedangkan pada udara yang dipanaskan, udara hangat, kantong udara akan membesar, ya, memuai, sehingga menciptakan ruang yang lebih besar untuk partikel-partikel sehingga kerapatannya akan menjadi lebih rendah. Ya, jadi pada udara yang panas itu tekanannya akan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan udara yang dingin. Berikut adalah alat untuk mengukur tekanan udara, disebut barometer. Ya, jadi barometer adalah alat untuk mengukur tekanan udara. Ada tipe aneroid barometer ya, yang tekanan udara ini nanti akan ditunjukkan oleh jarum, ya, berapa tekanannya. Kemudian ada juga tipe merkuri atau air raksa. Jadi ini ada air raksa. Air raksa ini sensitif terhadap tekanan udara. Jika tekanan udaranya tinggi, maka udara akan mendorong air raksa untuk naik ke kolom ini. Maka kolom ini akan menunjukkan takaran yang tinggi, ya, ukuran yang tinggi. Tetapi bila tekanan udara rendah, maka merkuri dari dalam ini akan terdorong keluar, ya, keluar sehingga tekanan udaranya akan turun. Ya, ini prinsip dari barometer air raksa atau barometer merkuri, ya. Jadi udara yang bertekanan tinggi akan mendorong merkuri untuk kemudian terbaca sebagai angka pada daerah vakum ini. Nah, tekanan udara ini bagaimana pengaruhnya ke cuaca? Jadi, tekanan udara pada suatu sistem cuaca juga bisa menunjukkan seberapa banyak jumlah air di udara. Ya. Jadi tadi kalau tekanannya tinggi berarti molekul atau partikel di dalam kantong udara juga tinggi. Maka kemungkinan juga itu kelembapannya tinggi. Ya, kelembapannya tinggi. Nah, nanti akan apa? Akan mempengaruhi cuaca. Low air pressure usually result in bad weather. Ya, stormy, cloudy, overcast. Jadi tekanan udara yang rendah, ya, yang rendah itu bisa memicu kondisi cuaca buruk, ya, seperti badai, awan, dan lain-lain. Sedangkan tekanan udara yang tinggi, ya, ini tekanan udara yang rendah, ya, dia akan dapat memicu udara buruk. Sedangkan tekanan udara yang tinggi biasanya yang sedang, ya, tidak tinggi sekali, ya, yang moderate itu akan menghasilkan udara yang lebih cuaca yang lebih cerah, ya, lebih bersih. Oke. Demikian untuk materi mengenai kelembapan udara dan tekanan udara.